Selamat siang Bu Siana, saya Givari Ignacio Budiono dengan NRPC 1321025. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh jenis deterjen, suhu air, dan juga jenis kain terhadap kecepatan hilangnya noda saat mencuci manual. Mencuci merupakan salah satu kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Dalam mencuci, pastinya kita akan menemukan noda-noda pada pakaian kita. Dalam mencuci membutuhkan beberapa bahan, seperti sabun deterjen, air, dan juga kain yang akan kita cuci. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan 3 faktor, dan masing-masing faktor tersebut memiliki 2 level yang berbeda. Faktor pertama yaitu jenis deterjen yang memiliki level bubuk dan cair, lalu faktor kedua ada suhu air dengan level air panas dan air dingin, lalu yang ketiga adalah jenis kain dengan level kain katun dan kain kanebo. Roda yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah cairan kopi, sehingga didapatkan prosedur penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah menuang cairan kopi ke kain yang akan diuji, lalu kita menyiapkan timer untuk mencatat waktu, lalu kita menuang sabun ke deterjen ke kain, dan step 4 mencuci kain sampai noda hilang, dan step terakhir adalah mencatat waktu yang sudah ada di timer. Berikut adalah cuplikan yang saya ambil ketika saat melakukan penelitian kali ini. Dari 3 faktor tersebut didapatkan 8 kombinasi yang berbeda. Dengan setiap kombinasi, saya akan melakukan repetitif sebanyak 3 kali, dan didapatkan hasil data sebagai berikut ini. Lalu untuk mengolah data tersebut, kita akan masuk ke dalam Minitab. Hal yang pertama kita lakukan dalam Minitab adalah kita membuka stat, lalu kita di OA, faktorial, dan kita akan create factorial design. Kita akan mengganti desain ini menjadi general full factorial design, dan faktor yang kita gunakan ada 3. Setelah itu, kita akan mengisi nama-nama dari faktor kita. Yang pertama adalah jenis deterjen, lalu yang kedua ada suhu air, yang terakhir ada jenis kain. Dengan masing-masing level ada 2 di setiap faktor. Dan kita juga akan melakukan replikat sebanyak 3 kali dengan block on replicates. Lalu kita akan mengancak randomize trans ini. Result yang kita mau adalah bentuk dengan summary table. Lalu faktor yang kita gunakan berbentuk teks, sehingga kita akan mengganti semuanya menjadi teks. Dan kita akan mengisi value ini. Dari jenis deterjen kita memiliki level value yang pertama yang cair dan bubuk, lalu ada dingin dan panas, dan juga katun dan kanebo. Lalu kita oke. Setelah itu kita akan membuka Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah saya dapat pada saat penelitian. Lalu kita akan masukkan data ini ke dalam Minitab. Data ini juga sudah saya sesuaikan dengan kombinasi dari Minitab ini.
Setelah semua data terisi, maka kita akan masuk ke dalam stat, DOA, faktorial, lalu kita akan analisis faktorial design. Kita akan memilih yang ada di slide 8. Grafik yang kita mau adalah 4-in-1. Lalu storage yang kita gunakan adalah fixed dan residual. Lalu oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa p-value dari jenis deterjen, suhu air, dan jenis kain. Jenis deterjen dan suhu air lebih dari 0,05. Di mana hasil tersebut merupakan gagal tolak H0 yang berarti tidak berpengaruh pada penelitian kali ini. Sedangkan untuk jenis kain memiliki angka 0,000 yaitu di bawah 0,05 sehingga sehingga tolak H0 yang berarti berpengaruh pada penelitian kali ini. Dalam model summary bisa dilihat bahwa RSQ yang kita dapat cukup tinggi yaitu di sekitar 93,09%. Sehingga data yang kita gunakan masih bisa diuji lebih lanjut lagi. Lalu dalam data Pareto chart ini bisa kita lihat bahwa faktor C, yaitu jenis kain, memiliki value 13,34 yang merupakan lebih dari 2,14 atau garis merah ini. Sehingga faktor C ini sehingga faktor C berpengaruh terhadap penelitian ini. Dan untuk BC sendiri tetap lebih, yaitu di value 2,158, sehingga faktor BC ini juga berpengaruh. BC sendiri adalah interaksi antara suhu air dan jenis kain. Lalu masuk dalam residual plots, bisa kita lihat bahwa data-data yang kita gunakan sudah berdistribusi normal. Hal ini bisa dilihat bahwa dari data tersebut, dari residual sudah mengikuti garis merah, dan fits-nya juga sudah menyebar. Lalu kita akan masuk ke dalam stat, DOA, faktorial, lalu kita akan menggunakan faktorial plots. Di sini bisa kita lihat bahwa jenis kain memiliki mean yang cukup tinggi dengan kanebo. Perbedaannya cukup besar sehingga perbedaan ini jenis kain memiliki faktor yang berpengaruh di penelitian kali ini. Sedangkan untuk jenis deterjen dan suhu air memiliki mean yang berbedanya tidak cukup banyak, sehingga jenis deterjen dan suhu air ini tidak berpengaruh. Lalu untuk interaction plot bisa dilihat di grafik suhu air, interaksi suhu air dengan jenis kain, di mana garis biru adalah kain katun dan garis merah adalah kain kanebo. Di sini yang berarti bahwa saat kita mencuci kain katun menggunakan air dingin memiliki mean yang lebih tinggi dibanding dengan air panas. Namun sebaliknya dengan kain kanebo, ketika kita mencuci kain kanebo menggunakan air dingin memiliki mean yang lebih rendah dibanding ketika kita mencuci menggunakan air panas. Kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan hilangnya noda pada saat mencuci hanya ada pada jenis kain, dan faktor lain tidak berpengaruh. Lalu data sudah normal, sudah berdistribusi normal karena residual sudah mengikuti garis merah dan fits juga sudah menyebar. Terima kasih.